Nah, jadi tugas kita sebagai ahli hukum itu untuk menerapkan sesuatu yang masih samar-samar itu untuk jelas sekali. Jadi dari apa yang kita dapatkan itu kemudian kita presentasikan ke dalam dunia nyata. Kemudian yang kita inginkan adalah bahwa benar-benar negara itu melindungi perempuan dan anak tersebut. Jadi kalau kita lihat sekarang kan masih banyak juga nih perempuan-perempuan itu merasa takut untuk menyampaikan. Hai semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan Ngetok, ngobrol enak bareng tokoh. Bersama saya, Barokah Rinaldi, atau sapa saja saya, Oka. Kali ini kita kedatangan narasumber yang istimewa, energik, cantik, dan sangat menginspirasi. Beliau adalah Dr. Dery Anglingkusuma SH MHum. Beliau adalah seorang pendidik atau dosen dengan jabatan lektor pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda. Beliau juga aktif sebagai peneliti dan penulis, juga banyak menghasilkan buku-buku akademisi di bidang ilmu hukum. Sekaligus, beliau juga merupakan praktisi dan seorang ahli hukum. Selamat datang Ibu Dokter. Selamat datang juga, terima kasih atas kesempatannya. Apa kabar Bu? Sehat, alhamdulillah. Oke, makasih Bu ya sudah bisa menyempatkan waktu menjadi narasumber kami kali ini. Baiklah Bu, saya izin langsung di pertanyaan pertama lah. Saya penasaran Bu, bagaimana latar belakang yang membuat Ibu menekuni bidang ilmu hukum ini? Baik, terima kasih terkhusus kepada apa nama acara kita ini? Kita acara Ngetok, ngobrol enak bareng tokoh dari program BGTV. Ya, jadi ngobrol enak bareng tokoh ya. Baik, memang bukan sejak kecil ya, barangkali sejak remaja kan melihat bahwa fenomena apa orang bilang bahwa tajam ke bawah tumpul ke atas, sehingga itu seolah-olah bahwa masyarakat itu tidak mendapatkan perlindungan ketika mereka sedang berhadapan dengan masalah hukum. Nah, itulah mengapa kemudian tertarik saya ingin terjun langsung ke bidang-bidang hukum ya. Dan juga kalau di waktu remaja kemarin juga tuh banyak sekali itu perempuan-perempuan sepertinya itu tidak mendapatkan perlindungan hukum ketika juga mereka sedang berhadapan dengan hukum. Nah, itulah kemudian saya memilih ngambil jurusan hukum ketika S1. Dan kebetulan saya juga adalah alumni di Stipada, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda. Kalau itu baru buka nih Stipada ya. Jadi dengan begitu banyaknya perguruan tinggi dulu akhirnya saya memilih masuk Stipada. Alhamdulillah di Stipada saya mendapatkan banyak ilmu yang kemudian membuat adagium atau membuat suatu paradigma berpikir masyarakat itu tidak seperti itu loh. Masyarakat itu tidak juga yang tidak beruang atau tidak berkuasa itu tidak dilindungi, tapi semuanya sama. Jadi negara kita itu melindungi tanpa membedakan kasta, tanpa membedakan derajat, dan tanpa membedakan harta. Itu kemudian saya sangat tertarik terjun ke bidang hukum dan juga menjadi salah seorang praktisi di bidang di ranah ilmu hukum. Ibu, dalam profil yang kami ketahui ini Bu, dikatakan juga Ibu juga aktif menjadi peneliti dan penulis. Adakah hal-hal yang berkaitan tadi sebagai profesi Ibu sebagai dosen ilmu hukum ini? Ya, kalau buku alhamdulillah saat ini saya sudah punya 4 buku. Alhamdulillah ya? Menjelang 5 buku dan semuanya memang berhubungan dengan hukum. Jadi kalau misalnya masyarakat belum paham, itu sepertinya tidak terlalu tertarik di bidang ilmu hukum. Tetapi kemudian ketika kita sudah masuk ke dalamnya, enak sekali. Jadi kalau kita meneliti di bidang ilmu hukum tuh kamu ngalir karena begitu banyaknya peristiwa yang kemudian menjadikan kita mendapatkan ide.
Oke. Jadi saya langsung meneliti ke lapangan, kemudian apa yang saya dapatkan itu saya curahkan ke dalam tulisan. Kemudian saya lakukan juga pengabdian kepada masyarakat. Ilmu yang sudah saya dapatkan, saya curahkan ke dalam buku, kemudian saya bagikan lagi ke masyarakat. Jadi sangat enak sekali kalau kita berbicara masalah hukum. Dari praktek, kemudian kita gelontorkan ke dalam sebuah buku, kemudian apa yang kita dapatkan kita berikan lagi nih kepada masyarakat. Pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA adalah sebuah syarat menjadi seorang pengacara. PKPA Stipada Pradi hampir genap 1 dasawarsa menghantarkan langkah insan-insan menuju profesionalitas karir advokat. PKPA Stipada Pradi telah terselenggara sejak 2013. Kami berkomitmen mewujudkan cita-cita sekian banyak orang. PKPA Stipada Pradi diakui legalitasnya dan dikelola secara profesional. Diisi oleh para pemateri yang kompeten serta didukung oleh sarana dan prasarana yang lengkap. Hanya pelayanan terbaik yang kami berikan sebagai bukti totalitas. Selain biaya yang relatif terjangkau, peserta juga dipersiapkan secara matang untuk mengikuti ujian advokat. PKPA Stipada Pradi turut mewadahi para alumni hingga 20 angkatan. PKPA Stipada Pradi. Oke. PKPA Stipada Jaya. Pradi. Oke. Daftarkan dirimu, raih legalitas dan profesionalitas bersama PKPA Stipada Pradi. Jadi Bu, apa yang membedakan antara kegiatan mengajar dan kegiatan meneliti yang Ibu lakukan sejauh ini? Sui generis ya. Jadi seperti dua sisi mata uang tetapi tidak bisa dilepaskan. Jadi antara penelitian kemudian di dalam bidang prakteknya itu sama-sama memiliki keterkaitan yang erat. Apa yang kita dapatkan di akademisi, apa yang kita dapatkan di dunia pendidikan, itu bisa langsung serta-merta kita aplikasikan ke bidang hukum yang semestinya di bidang masyarakat. Jadi dia sui generis, tidak bisa dipisahkan antara dunia pendidikan dengan dunia praktek kalau di bidang ilmu hukum. Ibu juga sebagai praktisi sekaligus juga ahli hukum nih Bu. Sebenarnya praktisi hukum yang bagaimana Ibu jalankan dan bagaimana prosesnya sampai Ibu juga disebut sebagai ahli hukum Ibu? Baik, awal mula saya adalah pemerhati gender. Saya pemerhati perempuan dan anak. Oleh karena itu waktu saya ngambil S2, tesis saya juga tentang perempuan dan anak. Kemudian waktu saya ngambil S3, disertasi saya juga tentang perlindungan perempuan dan anak. Karena memang saya lihat sampai hari ini walaupun di berbagai lini itu sudah perempuan itu sudah mendapatkan banyak hak khusus, tetapi senyatanya itu masih saja tidak diaplikasikan dengan baik. Nah, jadi tugas kita sebagai ahli hukum itu untuk menerapkan sesuatu yang masih samar-samar itu untuk jelas sekali. Jadi dari apa yang kita dapatkan itu kemudian kita presentasikan ke dalam dunia nyata. Kemudian yang kita inginkan adalah bahwa benar-benar negara itu melindungi perempuan dan anak tersebut. Jadi kalau kita lihat sekarang kan masih banyak juga nih perempuan-perempuan itu merasa takut untuk menyampaikan keluhan-keluhannya, untuk mendapatkan hak-haknya. Padahal secara hukum sudah ada aturan yang mengikat atau aturan yang memberikan perlindungan itu. Dan juga izin nih, mohon maaf kadang-kadang penegak hukum juga seperti membedakan seperti itu ya. Nah itu mengapa kemudian saya tertarik nih. Saya sangat tertarik sekali untuk terjun langsung nih memberikan atau menerapkan apa yang sudah diberikan oleh negara kepada masyarakat tentang perlindungan-perlindungan yang memang sudah seharusnya diberikan kepada perempuan itu sendiri. Sebagai seorang wanita juga nih kan Bu, apakah dengan banyaknya aktivitas yang Ibu lakukan dan kegiatan yang Ibu miliki ini menjadi penghambat atau malah sebaliknya nih Bu? Karena saya tertarik ya, saya sangat tertarik dengan bidang-bidang yang saya tekuni. Jadi saya melihat tidak ada hambatan. Ya, saya melihat tidak ada hambatan, bahkan semuanya going well. Jadi semuanya seperti yang saya diskusikan tadi, seperti dua sisi mata uang, sui generis, saling berhubungan. Iya. Jadi di rumah juga saya memang menyukai itu, kemudian di dunia akademisi karena saya juga adalah kepala prodi S1 di Stipada, semuanya juga berhubungan dengan hukum. Jadi
Dan juga di dunia praktek sebagai seorang advokat, sebagai seorang pengacara, anggota Pradi dan juga anggota IKADIN, saya pikir semuanya sama, semuanya berjalan sesuai dengan ranahnya dan going well dan baik-baik saja. Nggak ada hambatan atau bahkan saling menunjang. Ya, iya, karena apa yang saya dapatkan di dunia akademisi itu bisa saya terapkan langsung di dunia advokat. Jadi, dan apa yang saya dapatkan di dunia advokat itu juga bisa saya langsung share kepada mahasiswa saya. Jadi bisa langsung saya langsung kita diskusikan dengan mahasiswa. Jadi sebenarnya begini loh, ius constituendum itu kata orang tidak sama dengan ius constitutum. Jadi apa yang kita harapkan itu tidak sama dengan apa yang kita cita-citakan. Tidak juga misalnya. Begini loh jalannya begini. Jadi sebenarnya semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita kehendaki dan tidak menemukan hambatan-hambatan. Berarti Bu, antara misalnya kaum perempuan juga di profesi kehukum juga nggak ada masalah, Bu, nggak ada hambatan berarti kan Bu ya? Apa yang saya lihat dan saya rasakan tidak ada hambatan, bahkan tidak ada batasan antara perempuan dengan laki-laki. Jadi kalau mereka memang, jadi di dunia praktek ini kita akan melihat sejauh mana seseorang itu memang memiliki karir atau memiliki ketekunan tersendiri. Ya. Jadi benar kata orang, siapa yang kuat mereka yang akan berhasil tanpa melihat apakah mereka itu adalah perempuan atau laki-laki. Kesungguhan. Iya, jadi siapa yang kuat, siapa yang memang bersungguh-sungguh, maka mereka lah yang kemudian akan dikenal orang, mereka yang akan eksis, bertahan. Oke, Bu, terakhir Bu, mungkin kira-kira adakah pesan yang Ibu sampaikan kepada khususnya kaula muda, terutama kaum perempuan, apalagi yang saat ini sedang menempuh pendidikan advokatnya untuk mencapai cita-citanya, Bu? Baik. Jadi seperti yang kita sudah sampaikan tadi, untuk kita terjun langsung ke dunia kepengacaraan atau dunia advokat yang kemudian menjadi dunia praktik, maka kita akan eksis, kita akan bertahan, kita akan dikenal orang ketika kita memiliki suatu keistimewaan. Benar. Apa keistimewaan itu? Ilmu pengetahuan, kemudian suatu keberanian. Tapi memang keberaniannya itu harus diuji juga nih. Jangan kita menjadi berani tanpa ada suatu tawaran ya. Jadi kita hanya berani tapi kita tidak memiliki ilmu pengetahuan. Nah, itu jangan juga. Jadi bagi perempuan-perempuan jangan merasa takut. Jangan kita merasa bahwa kita ini perempuan akan kalah nih dengan laki-laki. Tidak seperti itu. Tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki ketika kita ingin maju, ketika kita ingin bersaing. Yang penting kita harus memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, kemudian semangat juang dan juga berniat memang kita ingin maju. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Ibu Dery atas waktu kesediaannya nih menjadi tamu kami kali ini. Demikian bincang-bincang kita bersama Bu Dery Anglingkesuma. Semoga hal yang disampaikan tadi dapat memberikan manfaat bagi pemirsa dimanapun berada. Jumpa lagi pada lain kesempatan bersama Ngetok, ngobrol enak bareng tokoh. Salam. Salam.